Oke, kembali lagi. Kita sekarang sudah mulai di variabel. Jadi variabel itu sendiri kita akan bahas apa saja? Ya, yang pertama ada variabel. Yang pertama ada variabel, kedua ada data types, yang ketiga ada typecasting. Jadi variabelnya sendiri, variabel itu apa, terus data types itu apa, dan typecasting itu apa. Kita akan bahas semua itu dalam video kali ini. Oke, maaf. Uh, kita kembali ke kode dari video sebelumnya, yaitu seperti ini. Kita cuma ada intinya di sini kodenya akan memprint beberapa hal. Terus kita ingin supaya ini kita selesai sudah ya, kita perkenalan dengan print. Sekarang kita berkenalan dengan cara penggunaan variabel. Apa itu variabel? Jadi variabel itu adalah suatu tempat untuk menyimpan nilai tertentu. Dia paling sederhana gitulah. Jadi pokoknya dia adalah sebuah tempat penyimpanan nilai tertentu. Dan dia dibagi berdasarkan tipenya. Dalam Java itu ada beberapa tipe. Pertama ada integer. Integer itu angka. Integer sendiri terbagi menjadi beberapa kalau kalian mempelajari tentang komputer ya. Tapi kita akan mempersimpel ini semua. Jadi intinya ada integer. Integer itu angka bulat, nggak ada koma-komaan. Bisa kita buat di sini namanya integer angka pertama. Angka pertama kita set 100 misalnya. Lalu ini integer, terus kita berikutnya punya plot. Plot itu adalah datanya angka dengan koma. Tapi komanya kalau nggak salah ingat saya 7 desimal ke belakang. Jadi maksudnya 7 buah koma. Itu plot. Angka kedua kira-kira 2,10 ya. Misalnya. Dan kalau di Java dan beberapa bahasa lain juga sebenarnya, tapi kita bahas Java aja di sini. Di Java kalian harus mendeklar sebagai plot. Jadi integer angka pertama nilainya 100. Lalu aku punya angka kedua nilainya 2,10. Dan karena dia plot, maka dia harus dideklar sebagai plot. Dengan app di simbol plot. Ketiga itu ada tipe double. Double ini serupa dengan plot. Bedanya dia lebih luas lagi aksesnya. Teorinya itu ada 14 desimal teorinya. Meski pada praktikannya saya lihat saya nggak tahu ya, saya kurang mempraktikkan sampai sejauh itu gitu untuk bagian ini. Jadi misalnya kita punya 10,50 yang angka ketiga. Terus selain angka, apa kita cuma bisa nyimpen angka dong berarti gitu ya? Enggak. Berikutnya ada namanya char. Huruf pertama misalnya. Identifikasi A. Char itu berarti dia menyimpan satu huruf saja. Satu huruf. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Satu huruf. Sebenarnya bukan huruf sih hitungannya. Char ini agak ambigu kalau kita menjelaskan sebagai huruf ya. Karena dia bisa menyimpan simbol seperti ini. Simbol ini. Simbol spasi. Simbol angka-angka. Ini. Seperti itu. Tapi for sake of simplicity kita sebut huruf. Dan dia hanya bisa menyimpan satu buah huruf itu, huruf tanda kutip ya, huruf itu. Lalu kita punya berikutnya itu ada string. String sendiri adalah string itu bukan masuk dalam tipe data dasar sebenarnya sih, tapi implementasi daripada enter. Oke, maaf. Ya salah aku. String bukan huruf besar. String kalimat. Aku lupa melihat ke sini. Kalimat pertama, misalnya di sini apa? Jadi ini adalah tipe-tipe paling dasar yang akan sering dipakai di Java. Tipe-tipe paling dasar ya. Bukan berarti hanya terbatas pada ini, tapi itu adalah hal yang sangat jauh advance lagi.
Jadi saat ini saat ini kita sudah bahas variabel. Ini adalah 5 tipe variabel yang umum. Ada satu lagi yang keenam namanya ball. Kondisi. Nilainya itu ada 2. Tapi dia harus diimport. Itu ball. Oh, boolean ya. Yang benar boolean, sorry. Bukan bool. Kebiasaan dari pakai bahasa lain, terutama sih. Jadi ini ada tipe data yang 6 yang umum dipakai di Java. Kita sekarang bahas tentang tentang casting ya. Tadi kita udah bilang bahwa kita bahas data types-nya, variable dan casting. Jadi variable dan data types sekaligus dibahas. Variable itu sendiri adalah maksudnya apa? Ini nilai angka pertama. Aku bisa buat lagi int angka rahasia misalnya. Ini 99. Ini namanya variable seperti ini. Variabel bertipe angka dengan nilai 99. Cara bacanya seperti itu. Variabel bernama angka pertama dengan tipe data integer berisi 100. Bernilai 100 lebih tepatnya. Variabel bernama angka pertama bernilai angka pertama bertipe integer dengan nilai 100. Jadi bacanya menulisnya kurang lebih ini. Variabel bernama angka pertama dengan tipe int dengan nilai 100. Cara membaca yang lain ada juga. Variabel dengan tipe int, ini lebih mudah sebenarnya kalau saya pikir yang kedua ini. Dengan nama angka pertama bernilai 100. Jadi variabel dengan tipe int dengan nama angka pertama dengan nilai 100, bernilai 100 dengan nilai 100 saja dengan. Jadi yang ini kita pegang yang kedua saja kalau saya pikir. Jadi ini lebih enak. Jadi maksud membaca sebuah variabel seperti itu. Jadi variabel dalam tipenya apa? Lalu ada nama dari variabelnya dan nilainya berapa. Nah, jadi gini, kita bahas variabel itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Jadi tipe ini harus salah satu dari ini. Integer, float, double, char, string, boolean. Saat ini kita hanya punya itu. Nanti ke depannya kita bisa menambah lagi, tapi kita akan fokus pada 6 tipe ini saja dulu. Kita harus menggunakan 6 ini untuk membuat program-program kita. Dan jangan salah, dengan 6 variabel ini saja, kalian bisa membuat kalender. Sekarang yang kedua, sekarang dengan informasi tadi, lalu kita bahas tentang penamaan. Kalau di beberapa tempat, mungkin kalian akan menemukan kode-kode dengan penamaan seperti ini. Tolong jangan dan hentikan. Masalah dari penamaan variabel tidak jelas itu sangat banyak. Tapi satu paling mendasar adalah jangan sampai variabel itu yang tahu hanya kamu dan Tuhan. Kamu dan Allah. Jangan sampai hanya kalian berdua saja yang tahu gitu. Maksud variabel itu. Dan itu hanya berlaku selama kamu masih paham kode ini. Kalau kamu udah misalnya, anggaplah kamu membuat kode, terus setahun kemudian kamu tutup, terus kamu buka lagi, maka hanya Tuhan, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu kode itu maksudnya apa. Jadi seperti itu. Dan untuk menghindari hal itu, maka bagusnya kita menamai variabel dengan nama-nama yang masuk akal, yang mudah kita pahami. Angka pertama, angka rahasia, angka kedua, angka ketiga, huruf pertama, kalimat pertama, kondisi. Variabel sendiri itu ada lagi satu yang berkaitan dengan variabelnya, adalah penggunaan terminologi tambahan bernama final. Final artinya adalah nilai variabel itu terkunci.
Kalau dia belum punya nilai di awal, nilai pertama yang masuk adalah nilai kunci dia. Jadi kamu cuma satu kesempatan masukkan. Itu final. Ada lagi yang namanya static, tapi kita belum bahas di sini. Karena aplikasi dari static itu bukan pada tahap ini, tapi di tahap lanjutan. Jadi kita nggak masukkan. Jadi yang ada variabel ini final. Pasti ada, mungkin ada yang mau tanya, Mas Dapa, apa public dengan private hubungannya? Saya pernah baca seperti itu, private dan public. Private dan public itu nanti urusannya. Di sini kita belum bahas itu semua. Jadi fokusnya hanyalah variabelnya bisa berubah atau tidak. Setelah kalian sudah menentukan tipenya, namanya, nilai pertamanya jika ada maksudnya kalau kalian misalnya seperti ini ya, angka pertamanya saya kosongkan dulu. Ya berarti kan tidak ada nilainya. Dengan tanpa nilai, bukan dengan nilai ini, tapi baca jadi tanpa nilai. Sebenarnya terminologi kalau dalam bahasa program adalah null. Tapi saya nggak mau pakai terminologi itu dulu karena akan khawatirnya memusingkan. Jadi saya hanya menjelaskan singkat di situ. Setelah sudah kita tentukan, apakah variabel itu bisa berubah nilainya? Kalau bisa, jangan kasih final. Kalau dia fix, maka finalkan. Misalnya final. Berarti kalau nanti kode berjalan, dia tidak boleh berubah, dia tidak bisa berubah sama sekali, terkunci. Sudah? Itu variabel in general. Terus adakah aturan dalam menamai variabel? Tadi sudah saya bilang, penting kamu harus paham. Tapi ada lagi, kenapa? Kan ini kan A-nya kecil ya. Padahal kalau ini bisa begini. Boleh? Boleh. Tapi ini berkaitan dengan penggunaan case. Ada beberapa case berikut. Ini bisa kalian search sendiri. Ada yang namanya Pascal case. Ada yang namanya Camel case. Ada yang namanya Snake case. Kalau nggak salah gini, Snake case. Ada yang namanya Train case. Saya lupa, Snake case-nya kecil apa besar ya, saya lupa. Train case ada apa lagi ya? Capital case kalau nggak salah ya, saya lupa namanya ini. Intinya kurang lebih penulisannya gitu. Snake case-nya ada juga yang snake case-nya tuh ada yang versi capital, yang pakai capital tuh snake case juga. Dan ada beberapa yang lain lagi. Yang kita gunakan umumnya tuh yang ini untuk Java, Camel case. Tapi ini bisa kompensi, bisa berubah tergantung tempat kalian kuliah. Untuk yang kuliah ya, itu bisa berbeda. Ataupun kerja, itu bisa berbeda juga. Karena bisa jadi sudah ada kompensi khusus di perusahaan yang harus kamu ikuti. Mungkin misalnya, kalau misalnya tim codingnya itu aslinya tim C# misalnya, itu bisa mulai dari pakai yang ini. Nah, Pascal. Umumnya. Karena Pascal lebih cenderung ke sana. Konstan itu seingat saya ini dengan kombinasi dengan snake case. Jadi snake case yang capital itu. Jadi gini kurang lebih, misalnya final boolean kondisi akhir misalnya. Kalau nggak salah gitu saya. Tata tulisannya itu ini. Kayaknya ini snake case itu ini deh. Ini saya cek lagi deh. Snake case itu gini. Yang capital case ini ya snake case. Gini. Ini biasa dipakai buat konstan. Variabel dengan nilai konstan. Camel case ini variabel umum di Java. Dan beberapa bahasa lain. Kalau yang ini biasanya, kalau nggak salah ini C#. Yang train case saya belum pernah ketemu sih. Jadi saya belum tahu. Oke, jadi ini tentang penamaan. Variabel yang bisa berubah ya, berubah nilainya. Kenapa bisa berubah-ubah? Ini kan tadi saya bilang angka pertama 100 ya saat ini ya. Saya set ini 98 jadi 8 misalnya. Jadi 8 dari angka pertama saya. Nah, sekarang kita sudah punya variabel. Oke, kita punya variabel. Bagaimana kita mengambil informasi dari variabel itu untuk kita tampilkan?
Sistem outprint yang tadi kita bahas di video sebelumnya itu berguna di sini. Kalian bisa tuliskan sistem outprint atau print line-nya. Kita pakai print line di sini. Aku mau mengeluarkan angka pertama. Seperti ini. Lah, petiknya mana, Mas? Petik ini menyatakan bahwasannya ini informasi string. Tipe ini. Sekumpulan huruf maksudnya. Kita mau print angka, berarti nggak ada hubungan dengan itu. Ya udah, kita print angkanya aja. Tebak, ini angka yang keluar 100 atau 8? Kalau bilang. Jangan jawab 100. Saya akan menjelaskan satu hal lagi, yaitu kode selalu berjalan dari atas ke bawah. Maksudnya apa? Titik startnya selalu dari main ini. Dia akan jalan dari main ke bawah sesuai urutannya. Jadi misalnya di angka pertama di sini 100 tapi di sini jadi 8, maka dia akan berubah menjadi 8 karena print ini dilakukan setelah perubahan 8. Tapi kalau misalnya ingin ini 100 juga diperlihatkan, maka printlah, cetaklah sebelum perubahan. Maka jadilah ada 100 dan ada 8. Kalau nggak perlu 8-nya, tinggal dihapus ke bawah. Jadi yang print 100. Tapi tetap datanya berubah jadi 8. Setelah dia ngeprint tuh datanya berubah. Karena kan urutannya print dulu baru mengubah angka. Kondisi akhir tidak bisa diubah. Alasannya apa? Karena dia final. Kalau saya ubah jadi false, dia tidak bisa diterima. Karena ini adalah final variable. Final artinya akhir. Nilai variable sudah dikunci. Aku udah bilang, oke, pokoknya nilai akhir dia saat ini. Gitu. Ini penggunaan variable secara umum seperti ini. Kita cek apakah ada yang terlewatkan. Oke. Tipe casting terakhir. Sudah ada variabelnya, kita sudah ada variabel udah ready, angka pertama udah ada, dan basic-basicnya sudah clear. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tipe casting. Tipe casting maksudnya gimana? Aku punya variabel ini mau kuubah. Jadi aku bukan mau ngecetak angka pertama dalam bentuk integer. Aku mau ada komanya. Jadi aku ubah. Saat aku mau mencetak, aku ubah seperti ini. Aku declare bahwasanya aku mau membuat dia jadi plot. Tapi masalahnya adalah angka pertama sendiri. Itu nilainya bukan, sudah tidak ada koma. Maaf. Nah, angka pertama sendiri nilai itu tidak ada komanya. Otomatis ya dia komanya 0. Sudah. Tapi dia casting ke plot. Maka dia jadi plot. Ini 8,0 buktinya ya. Ada lagi yang bisa diubah apa saja. Sebenarnya ini skop sangat luas. Out print line. Kalau plot, sekarang aku mau bisa mengubah kebalikannya dong, berarti aku mau ubah angka kedua dari 2,1 jadi integer, berarti koma satunya itu hilang. Angka kedua nilainya cuma 2, padahal harusnya dia 2,1. Kalau kamu hapus ini, jadi dia jadi plot lagi kan, berarti dia muncul 2,1. Nah, ini sekiranya tidak ada masalah dong. Berarti kalau aku cuma mau ubah, tinggal declare bahwasanya aku mau dari integer plot ya, tinggal declare plot ke integer, double ke plot gitu. Yang harus teliti adalah pertama, untuk double dalam plot sekilas tidak ada masalah. Tapi yang paling penting diperhatikan bahwasanya kalau plotnya itu panjang, kalau double-nya itu panjang, belakangnya tuh hilang, kepotong karena oleh batas plot. Itu bukan masalah utama sebenarnya, tapi perlu diperhatikan. Yang paling big problemnya itu adalah pada saat kita berurusan dengan plot ke integer atau double ke integer. Perhatikan ini 1050. Kalau aku jadikan integer, menurut matematika,
Nilai yang keluar harusnya 11. Tapi kan 1054, 1051. Itu kan sudah masuk matematika. Tetap 10. Tetap seberapa pun kamu ngotot di 1099 pun, dia akan tetap memberikan 10. Ada apa? Sebenarnya adalah dia tidak bukan berarti dia mengubah itu membuat yang tidak. Dia potong langsung komanya. Nggak peduli, dia nggak peduli berapa. Pokoknya, terus kamu ada koma kan, gue sikat. Lalu bagaimana, Mas? Tapi saya perlu pembulatan dong, pembulatan. Diperkenalkan namanya import. Nah, saya cek dulu. Import math dot seperti ini. Maksudnya apa? Kita akan mengambil library matematika. Nah, math itu gimana ya? Oh, tidak terpakai. Kita misalnya mau melakukan rounding, berarti di sini system out print line math round. Dia melakukan pembulatan. Saya mau ubah dari plot menjadi apa, dari angka kedua angka ketiga saya round, jadi saya bulatkan, berarti dia akan menjadi ini math harusnya pakai yang besar. Perlukah? Tidak perlu ternyata. Ya sudah, mathnya tidak perlu ternyata. Terbiasa di sini agak buruk ternyata. Jadi math round itu dia akan membulatkan dari 10 ya di atasnya, bisa 11. Karena memenuhi syarat 1099 itu kalau dibulatinnya 11 gitu. Dan ini yang benar. Jadi kalau kalian perlu membulatkan angka, gunakan math round. Membulatkan sesuai arahnya. Kalau kalian nggak perlu, cut saja langsung integer. Mungkin ada yang melihat sekilas, ada long gitu mas. Long itu sebenarnya apa? Nah ini hubungannya dengan komputer 32 dan 64 bitnya. Kalau kalian pernah mempelajari itu gitu. Dan saya pribadi ya tidak mau memaksakan menambahkan itu gitu. Tapi intinya gini, kalau angka kalian sangat gede banget sampai, bentar, 2 pangkat 32 berapa? Lebih dari itu pokoknya. Lebih dari ini lah intinya. Kalau kalian bisa lebih dari ini, atau setengah dari ini, setengahnya bagi dua ya. Karena kalau angka intinya setengah ini, kalau kalian bisa angka kalian lebih dari ini atau lebih dari negatif ini, gunakan yang namanya long. Itu lebih aman. Lebih aman. Kalau sistem kalian 32 bit, sistem laptop kalian. Cuma sekarang laptop itu kebanyakan pun 64 bit. Kita laptop kalian laptop tua, laptop lama. Kalian akan perlu memperhatikan in dan long. Kalian juga perlu memperhatikan ini saat kalian berurusan dengan uh, tempat-tempat yang kecil-kecil kayak misalnya mikrokontrol, mikrosistem, mikrocontroller, mikroprosesor gitu-gitulah. Itu kalian harus perhatikan gitu-gitu. Tapi untuk saat ini pakai integer saja. Kalau integernya tidak mampu menampung, pakai long. Itu. Ini ya, sudah Pascal case, Camel case, sudah semuanya ya. Sistem angka pertama out ini. Kalau angka pertama diubah, dia berubah nilainya. Lalu bagaimana dalam char dan string? Char itu kan cuma satu huruf dari string kan, sebenarnya. Ya dia cuma mencetak satu huruf itu, ya udah huruf pertama. Ya of course kamu bisa memasukkan char ke string. Kamu bisa masukkan char ke string. Tapi tidak seperti yang lain, dia berbeda caranya. Tapi itu bukan fokus saat ini. Tapi saya beritahu maksudnya bisa.
Tema pertama. Kalau kalian bakal main lebih dari satu huruf, dari awal pakai string. Udah, gitu aja. Saran saya gitu aja untuk saat ini. Ya, itu. Jadi ini sudah sampai untuk casting. Keseluruhan sudah tercover ya. Dan ini sudah sampai di akhir dari bagian part 2 tentang variables. Kita akan lanjut ke operators berikutnya di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.